Sebuah kisah penuh hikmah dari masa yang telah lama berlalu. Ini adalah kisah tentang seorang nabi yang diutus Allah kepada sebuah kaum yang angkuh dan keras kepala, kaum Samud, dan tentang mukjizat agung yang mengguncang tanah mereka, seekor unta betina yang keluar dari batu. Pada suatu masa, di antara dua zaman besar, setelah kaum Ad binasa dan sebelum datangnya Nabi Musa, hidup satu kaum yang tinggal di perbukitan dan ngarai berbatu, wilayah yang kini dikenal sebagai Al-Hijr, di utara Jazirah Arab. Kaum itu bernama Samud, sebuah bangsa yang diberi banyak nikmat oleh Allah. Mereka pandai memahat gunung untuk dijadikan rumah, tanah mereka subur, ternak mereka berkembang, dan kehidupan mereka makmur. Namun, di balik semua nikmat itu, tersembunyi penyakit hati yang kronis, kesombongan dan kekufuran. Mereka menyembah berhala dan menolak menyembah Allah. Dalam keadaan itu, Allah mengutus seorang nabi dari kalangan mereka sendiri. Namanya Sholih, seorang yang dikenal jujur, bijaksana, dan berakhlak mulia. Nabi Sholih menyeru kaumnya dengan sabar, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tiada Tuhan bagimu selain Dia. Dialah yang menciptakan kalian, memberi rezeki, dan menumbuhkan tanaman di tanah kalian." Namun, sebagian besar kaum Samud mengejek dan menolak. "Wahai Sholih," kata mereka sinis, "engkau dahulu adalah orang yang kami harapkan jadi pemimpin. Tapi kini kau ingin kami meninggalkan sembahan nenek moyang kami hanya karena omonganmu." Meski dicemooh, Nabi Sholih tidak menyerah. Hari demi hari, tahun demi tahun, beliau berdakwah. Hingga akhirnya, kaum Samud menantangnya, "Jika benar engkau utusan Tuhan, datangkanlah mukjizat. Kami ingin melihat bukti." Lalu, mereka menentukan sendiri syaratnya, dari sebuah batu besar di tengah desa mereka, harus keluar seekor unta betina, dalam kondisi hidup dan sempurna. Nabi Sholih memohon kepada Allah dengan penuh keyakinan. Maka, dengan kekuasaannya, terbelahlah batu besar itu, dan dari celahnya muncul seekor unta betina besar yang luar biasa indah dan kuat. Kulitnya mengkilap, matanya bercahaya, dan geraknya anggun. Kaum Samud terkejut. Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri mukjizat yang mereka minta. Namun, keajaiban itu tidak membuat hati mereka luluh. Sebaliknya, sebagian dari mereka merasa terancam. "Jika Sholih benar, maka kita harus tunduk," bisik para pemimpin mereka, "dan kita tidak akan membiarkan itu terjadi." Padahal, Nabi Sholih telah memperingatkan, "Inilah unta dari Allah. Biarkan dia hidup di bumi Allah. Jangan ganggu dia, karena azab besar akan menimpa kalian jika kalian menyakitinya." Unta itu memiliki jadwal minum air, bergantian dengan kaum Samud. Saat giliran unta, tidak ada hewan maupun manusia yang boleh minum, dan pada hari itu, unta betina itu memproduksi susu yang melimpah ruah, cukup untuk seluruh kaum. Namun rasa dengki semakin membara. Maka, beberapa orang jahat dari kaum Samud berkumpul. Mereka bersepakat membunuh unta itu. Dengan kejam, mereka mengendap-endap lalu menyembelih unta mukjizat itu. Darah suci membasahi tanah Samud. Ketika kabar itu sampai kepada Nabi Sholih, wajah beliau dipenuhi kesedihan. Beliau berkata, "Kalian telah mendurhakai Tuhan kalian dan membunuh untanya. Maka bersenang-senanglah di rumah kalian selama 3 hari. Setelah itu, azab akan datang. 3 hari, itu janji Allah yang pasti." Hari pertama, wajah-wajah mereka berubah pucat. Hari kedua, wajah mereka menguning. Dan hari ketiga, wajah mereka memerah penuh ketakutan. Mereka tahu, ajal sedang mendekat. Lalu, pada hari keempat, guncangan besar mengguncang desa mereka. Petir menyambar, bumi bergetar, dan suara yang sangat menggelegar terdengar dari langit. Dalam sekejap, kaum Samud binasa. Rumah-rumah mereka yang dipahat di gunung menjadi sunyi tak berpenghuni. Mereka yang dahulu angkuh, kini menjadi pelajaran bagi umat setelahnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan adapun Samud, mereka telah kami beri petunjuk, tetapi mereka lebih menyukai buta kufur daripada petunjuk itu. Maka mereka disambar petir azab yang menghinakan disebabkan apa yang telah mereka kerjakan." Quran Surat Fussilat 17. Begitulah, saudaraku, kisah Nabi Sholih bukan hanya cerita masa lalu. Ia adalah peringatan bahwa mukjizat pun tidak akan berguna bagi hati yang keras.
Dan bahwa kesombongan, bila terus dipelihara, hanya akan membawa kehancuran. Semoga kita semua mengambil pelajaran, dan menjadi hamba yang tunduk, bukan yang menantang Allah dengan kesombongan.